Teman-teman, selamat datang di channel Manuskrip Papua. Indonesia kamu mau keras sampai di mana, resolusi PBB nomor 448 ini akan kejar kamu sampai masuk di lubang tanah pun juga akan apa kejar. Sekali lagi, laporan tim tenaga ahli ini jadi satu tanda bahwa Indonesia siap-siap gulung tikar dari Papua. Tapi kamu tidak akan bisa lari karena kebenaran nanti akan kejar kalian. Resolusi 448 akan menggulingkan Republik Indonesia keluar dari tanah Papua dan tidak akan lama lagi Indonesia. Bisa tahun ini, tahun depan kita bisa percepat itu lagi. Jadi kenapa sampai mereka tim tenaga ahli PBB ini bisa mendesak itu? Nah, itu karena adanya laporan dari kami, West Papua Liberation Organization, untuk mereka. Karena ada terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PBB itu sendiri. Narasi yang akan Anda dengar berikut ini merupakan terjemahan dari tautan yang mengarah ke siaran pers resmi prosedur khusus dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Singkatnya, siaran pers ini berisi seruan dari PBB kepada pemerintah Indonesia agar mengakui hak-hak masyarakat adat dan menjadikan mereka mitra dalam pembangunan nasional. Sebelum kita mendengarkan pernyataan resmi dari WPLO, dalam hal ini John Anari yang memberikan tanggapan terhadap siaran pers tersebut, Manuskrip Papua akan membacakan dengan baik dan benar terjemahan lengkap dari siaran pers resmi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Silakan perhatikan tangkapan layarnya. Indonesia harus mengakui masyarakat adat dan menganggap mereka sebagai mitra pembangunan nasional. Jenewa, para pakar PBB hari ini menyatakan keprihatinan mendalam atas kurangnya pengakuan Indonesia terhadap masyarakat adat dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang mereka hadapi. Kami menyerukan Indonesia untuk secara resmi mengakui masyarakat adat dan terbuka untuk melibatkan mereka sebagai mitra penting dalam membentuk pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hak, ujar para ahli. Memberikan pengakuan kepada semua kelompok, menghormati perbedaan mereka, dan membiarkan mereka semua berkembang dalam semangat demokrasi sejati, tidak mengarah pada konflik, malah mencegah konflik, kata mereka. Meskipun Indonesia telah memberikan suara mendukung deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, negara tersebut terus menolak memberikan pengakuan formal kepada masyarakat adat yang mengidentifikasi diri, sehingga melemahkan hak-hak mereka atas tanah, hak atas penentuan nasib sendiri, dan hak-hak budaya mereka, kata para ahli. Mereka menyatakan keprihatinan mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang direvisi. Karena undang-undang tersebut tampaknya memusatkan kewenangan dan mengikis tata kelola pemerintahan adat, memperburuk kemiskinan, penganiayaan, dan pengungsian di kalangan masyarakat adat Papua yang telah menghadapi diskriminasi dan militerisasi selama berabad-abad di wilayah mereka sendiri yang kaya akan sumber daya. Pembangkitan kembali program transmigrasi era kolonial mengancam kelangsungan budaya masyarakat adat khususnya di Papua Barat, mempercepat pergeseran demografis dan budaya, serta asimilasi paksa, para ahli memperingatkan. Hal ini akan mengurangi jumlah masyarakat adat yang tinggal di dan memiliki kendali atas tanah leluhur mereka, serta kemampuan mereka untuk mempertahankan cara hidup yang mereka pilih. Proyek-proyek strategis nasional dan proyek-proyek ekstraktif dilaksanakan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat yang terdampak, yang mengakibatkan perampasan tanah, degradasi lingkungan, paparan lebih lanjut terhadap dampak negatif hak asasi manusia dari perubahan iklim, serta militerisasi wilayah dan sumber daya masyarakat adat, kata mereka. Para ahli menambahkan bahwa para pembela dan demonstran adat menghadapi peningkatan kriminalisasi, penindasan, dan kekerasan, termasuk melalui penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa, serta distigmatisasi sebagai teroris. Ribuan keluarga masih mengungsi di dalam negeri karena proyek pembangunan dan operasi keamanan di wilayah leluhur mereka. Sebagian masyarakat adat di Indonesia sedang didorong menuju pemusnahan bertahap, para ahli memperingatkan. Kelangsungan hidup fisik dan budaya masyarakat adat dalam isolasi sukarela berada dalam risiko yang serius.
para ahli sedang menghubungi pihak berwenang Indonesia mengenai masalah ini. Namun sebelum melanjutkan menyimak tanggapan dari John Anari tentang siaran pers ini, Manuskrip Papua mohon dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Salam hangat dari Manuskrip Papua. Selamat sore waktu Amerika dan selamat pagi atau subuh di Papua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini ya, saya mau menjelaskan tentang mengenai laporan dari tim tenaga ahli PBB untuk masyarakat pribumi. Dan di sini dalam laporannya mereka meminta untuk Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Nah, jadi kenapa sampai mereka tim tenaga ahli PBB ini bisa mendesak itu? Ya, itu karena adanya laporan dari kami, West Papua Liberation Organization, untuk mereka. Karena ada terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PBB itu sendiri. Nah, jadi PBB mendukung Indonesia mencaplok Papua, itu sama saja PBB melanggar dia punya piagam PBB pasal 73. Karena Papua itu sudah dimasukkan di dalam daftar non-self-governing territory lewat resolusi PBB nomor 448 itu. Nah, jadi mereka berani bersuara menyampaikan mendesak pemerintah Indonesia harus memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Jadi mereka ini, tim tenaga ahli PBB ini kan terdiri dari pelapor khusus PBB untuk masyarakat pribumi ini, yaitu ketuanya kan Dr. Albert Borume, dan tim expert mekanisme atau tim tenaga ahli PBB punya, dan pimpinannya ya Dr. Falmanitoki ini. Nah, jadi Falmanitoki dengan Albert Borume ini saya ketemu mereka dua di markas PBB di New York sini. Dan kita secara banyak kita diskusi. Jadi saya sampaikan tentang bagaimana Papua ini korban sampai bisa jadi bagian dari negara Indonesia lewat suatu proses yang melanggar hukum. Karena PBB sendiri sudah masukkan Papua di dalam daftar wilayah non-self-governing territory, dan sesuai dengan piagam PBB pasal 73E harus diberikan hak untuk punya pemerintahan sendiri atau merdeka. Dan prosesnya hak untuk self-government ini, Belanda lagi siap-siap mempersiapkan, tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Nah, ini yang salah. Jadi Indonesia tidak punya hak untuk memotong itu. Biarkan Belanda proses Papua punya proses dekolonisasi itu sampai harus selesai. Nah, jadi Belanda persiapkan Papua sejak PBB dibentuk tahun 45 itu. Belanda persiapkan sampai tahun 60. Jadi Belanda persiapkan sekolah, persiapkan polisi, tentara, militer, parlemen, sampai terakhir tahun 60 langsung PBB keluarkan resolusi 1514 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri di seluruh dunia. Makanya tahun 61 langsung Belanda segera mempersiapkan itu. Dan Belanda masukkan draft resolusi proposal untuk Presiden Majelis Umum PBB untuk Belanda punya rencana untuk pemberian kemerdekaan itu setelah keluarnya resolusi 1514. Belanda memasukkan proposalnya. 8 hari sebelum sidang umum PBB tiba-tiba sekjen PBB-nya dibunuh. Jadi Belanda punya draft resolusi yang dimasukkan itu tidak bisa dilanjutkan karena sekjen PBB sudah mati.
Sekjen PBB Dhaka Mas Jol ini mati di Kongo sana. Jadi saya nonton di video ada mama dan bapak satu yang mereka interview. Mereka dua cerita bahwa ada pesawat jet kejar dari belakang baru tembak. Pesawatnya jatuh. Dan dari situ saya baca dari media-media lain ternyata waktu itu CIA yang sudah parkir di sana duluan, sudah tunggu. Jadi begitu datang pesawat tempur ini yang Amerika punya yang pakai kejar untuk tembak itu, Sekjen PBB itu jatuh dan mati. Nah jadi proses dekolonisasi Papua tiba-tiba putus, tidak dijalankan. Setelah itu langsung tiba-tiba Sekjen PBB Utan naik ganti Dhaka Mas Jol yang dapat tembak ini. Bukannya dia lanjutkan tapi malahan dia tekan Sekjen PBB Utan asal Birma ini. Kalau Dhaka Mas Jol tadi Sekjen PBB itu asal Swedia. Ini Sekjen PBB asal Burma ini, Birma ke Myanmar sekarang ini, itu malahan mendesak Belanda untuk terima proposalnya Elsot Banker lagi. Elsot Banker ini punya proposal itu yang dikenal dengan perjanjian New York dan perjanjian Roma itu. Dia punya proposal ada dua. Jadi perjanjian New York ini untuk peralihan administering power atau penguasa administrator dari Belanda dipindahkan ke PBB lewat Dewan Perolihan. Baru nanti di Dewan Perolihan ini percayakan negara walinya siapa. Dalam hal ini mereka tunjuk Indonesia, Belanda dan Amerika, tapi yang nanti pegang administrasinya diserahkan ke Indonesia. Jadi proses pemindahan ini itu diatur oleh Amerika waktu itu, karena Amerika takut Indonesia jatuh jadi negara komunis. Jadi lewat kedutaan besar Amerika di Jakarta kirim surat ke Presiden Amerika John Eisenhower waktu itu untuk minta Papua harus masuk Indonesia. Proposal itu kan di bulan November tahun 59. Setelah mereka mulai tanda tangan kontrak untuk eksplorasi tambang Freeport, ditandatangan oleh Direktur Freeport Indonesia Sulfur di Jakarta oleh Forbes Wilson dan dorong pura-pura gandeng perusahaan Belanda di Kalimantan, namanya perusahaan East Borneo Company yang dipimpin oleh Jan van Kruisen. Jadi Jan van Kruisen ini yang baku atur dengan perusahaan Freeport ini untuk eksplorasi itu Gunung Grasberg itu. Gara-gara Freeport punya saham di Kuba sudah dinasionalisasi oleh Kuba, oleh Fidel Castro. Jadi Freeport kehilangan 3 billion waktu itu. Jadi mereka kan punya gambar tentang Gunung Grasberg di sekitaran Tembagapura. Freeport itu sudah digambar dari tahun 36 oleh ahli geologi Belanda Giandosi. Tapi sebelum Giandosi naik ke atas itu yang temukan gunung batu itu, terus sebenarnya itu ahli geologi Chevron ini namanya Hans dari Amerika sini. Dia foto-foto udara baru dapat gambar itu gunung itu, baru kembali waktu itu dia kerja di perusahaan NNGP Nederland New Guinea Petroleum maskapai di Sorong sana di Papua. Jadi baru nanti utus ahli geologi Belanda yang masih muda-muda ini nanti naik pergi survei tahun 36 itu. Jadi mereka sudah punya data itu. Jadi tiba-tiba Freeport di Kuba dinasionalisasi, langsung mereka mulai masuk untuk atur Papua. Nah, jadi mereka tanda tangan kontrak untuk eksplorasi. Nanti tahun 60 baru mereka pergi eksplorasi. Setelah eksplorasi laporkan ke Rockefeller di New York dan sahamnya sudah besar dahsyat. Jadi bisa kembalikan mereka uang 3 billion yang hilang di Kuba itu. Nah, dari situ sudah mereka mulai bermain sudah, karena minta kerjasama dengan setelah eksplorasi dapat itu. Mereka sudah tahu cadangannya banyak, bisa kembalikan utang mereka, uang mereka yang Rockefeller punya uang yang 3 billion hilang bisa diganti. Makanya mereka minta Belanda untuk kerjasama
olah gunung itu, tapi Belanda kan tidak maunya makan sendiri. Makanya mereka pakai Indonesia sudah. Baru Amerika yang kasih uang sama Soekarno 885 juta US dollar waktu itu untuk Soekarno pergi beli senjata di Rusia untuk perang Trikora. Baru pakai alasan untuk tekan Belanda keluar. Jadi Belanda juga kira betul. Dan baru sebenarnya Belanda tidak takut dengan Trikora itu. Cuma masalahnya Amerika tutup terusan Panama di sini. Larang Belanda tidak boleh bawa suplai logistik untuk militernya Belanda di Papua. Akhirnya Belanda langsung kawal di situ. Karena Belanda tidak mungkin lewat terusan Suez sana bawa persenjataan, karena Mesir pun dukung Indonesia. Jadi tidak bisa Belanda lewat mana, mau lewat utara Rusia masuk Jepang sini tidak bisa. Jepang dengan Rusia sama-sama dukung Indonesia. Jadi akhirnya Belanda kok menyerah, sudah tanda tangan perjanjian New York. Dan tapi kan Belanda tidak mau rugi juga, disuruh Indonesia harus bayar kompensasi ganti rugi aset-aset Belanda yang ditinggalkan nanti. Jadi Soekarno bilang oke, dia siap. Ternyata dia tidak punya uang, di Rockefeller yang kasih uang untuk dia bayar itu aset-aset Belanda di Papua, termasuk Nederland yang punya petroleum maskapai itu Pertamina, kan sekarang Pertamina ada masuk disorong dengan Petrocina masuk itu. Nah, jadi cerita ini maksudnya saya bicara banyak dengan pelaku PBB, dengan tim ahli PBB, dan saya kasih masuk gara-gara mereka incar tambang ini pakai isu komunis untuk tekan Belanda, tanda tangan perjanjian New York. Jadi itu melanggar hukum, melanggar piagam PBB sendiri pasal 73E itu kan. Untuk seharusnya Papua itu dipersiapkan untuk punya negara sendiri atau punya pemerintahan sendiri. Jadi biar kalau orang Papua untuk dia menentukan dia punya nasib sendiri, tidak boleh dihalangi. Nah, jadi mereka melanggar piagam PBB pasal 73 ini dan resolusi PBB nomor 1514 yang dikeluarkan tahun 60 itu juga, dan juga resolusi PBB nomor 448 yang memasukkan Papua ke dalam daftar yaitu non self governing territory itu. Nah, makanya saya bicara dengan Dr. Volman Etoki dan Albert Borume. Jadi saya minta untuk Albert Borume kalau bisa turun ke Papua baru lihat dari kondisi. Makanya dia waktu pergi ke sana udah tambah masalah protes dengan masalah hutan di Merauke. Terus ada operasi militer yang di sana, dia juga dilarang, tidak boleh sampai ke daerah perang di sana kan, hanya di daerah pesisir saja, karena di Papua rata-rata di pegunungan yang angkat senjata, belum masuk ke pesisir. Tapi kalau tidak diproses selesai pasti akan masuk sampai dalam kota di pesisir dan seluruh tanah Papua pasti. Dan Indonesia, kamu mau lari kemana? Mending menyerah saja. Nah, jadi laporan ini yang bikin sampai tim ahli PBB ini yang terdiri dari pelapor khusus dan tim ekspor dengan tim tenaga ahlinya ini, mereka bisa berani keluarkan mengeluarkan laporan untuk mendesak pemerintah Indonesia harus menghargai orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri itu. Ini bukti tanda bahwa Indonesia itu melanggar hukum, mencaplok Papua ke dalam NKRI itu melanggar hukum internasional. Jadi Trikora itu melanggar hukum, perjanjian New York juga melanggar hukum, dan apalagi Pepera. Jadi itu Pepera Abu Nawas itu jelas-jelas melanggar hukum. Jadi Indonesia klaim resolusi 2504 yang misalkan Pepera itu melanggar hukum, karena yang ikut ke referendum itu kan 625 orang Indonesia. Orang Indonesia tidak punya hak sama sekali untuk menentukan orang Papua punya nasib. Jadi harusnya orang Papua ini malahan jumlahnya lebih banyak. Mereka 625 dan orang Papua cuma 400 orang saja. 400 ini juga dibawa dengan senjata, ancaman dan rayuan supaya pilih tetap join dengan Indonesia. Itu kan tidak benar itu. Jadi mending Indonesia minta maaf sama orang Papua daripada nanti besok dapat intervensi langsung bisa kita kasih putus hubungan total dengan Indonesia. Dan orang Indonesia yang banyak di Papua itu sampai transmigrasi yang banyak itu besok kita pulangkan hampir 10 juta orang Indonesia
kamu mau makan di mana, kamu mau tidur di mana. Kalau kamu baku urus yang kita baik-baik, ya mungkin orang Indonesia yang transmigrasi di sana kita bisa pakai, ya sudah lanjut saja kerja kebun kelapa sawit kah, kerja sawah kah, mau nelayan-nelayan, mau pergi di laut, kita bisa tahan untuk bantu kita punya negara juga untuk kerja itu, karena tidak mungkin orang Papua yang 600.000 ini mau kerja itu, tidak mungkin. Pasti kita bawa orang dari luar. Tapi kalau Indonesia ngotot ini, ya sudah, kamu mau kepala keras, bawa kok kepala keras sampai di mana? Yang jelas kok sudah tahu bahwa Papua itu wilayah lain, jadi mending kamu menyerah. Ini kita belum masuk sampai ke negara-negara lain. Ini kita baru lobby di tingkat PBB. Ini pelapor khusus PBB dengan tim ahli saya sudah berani keluarkan laporan itu. Jadi belum kita masuk ke Israel, apalagi belum kita masuk di Amerika, habislah kau. Jadi laporannya tim tenaga ahli ini itu jadi warning buat Indonesia bahwa kamu itu salah melanggar hukum internasional merebut Papua. Dulu andai kata kalau Indonesia berhasil rebut Malaysia lagi, pasti masalah. Mereka rebut Papua dengan Timur Leste sudah keluar merdeka. Karena kamu salah, Timur Leste ada di bawah wilayah yang belum non self governing territory dan ada resolusi PBB-nya. Papua juga ada resolusi PBB-nya. Jadi kamu menyangkal sampai di mana? Bilang Papua itu wilayahnya Belanda, jadi itu wilayah kamu, nenek moyang. Kamu punya wilayah administrasi itu, Nederlands itu hanya dari Sumatera sampai dari Aceh sana sampai di Maluku, Amboina. Sesuai dengan perjanjian London itu. Dulu pembagian jadi wilayahnya jajahan Belanda kan ada 3, Nederland West Indies, Nederland East Indies, sama Nederland New Guinea. Ini 3 wilayah jajahan yang beda kan. Tidak bisa Nederland East Indies atau India Timur Landa ini yang sekarang jadi Indonesia ini, tidak bisa kamu rebut Nederland New Guinea yang notabene punya ras beda, rumpun bangsa beda. Kamu orang lain, baru kamu memaksa diri, dan itu melanggar hukum. Jadi kenapa kamu tidak datang rebut Nederland West Indies yang ada di Suriname, Nederland di ini Amerika Latin bawah sini. Nah, jadi sudah jelas Indonesia kamu mau keras sampai di mana. Resolusi PBB nomor 448 ini akan kejar kamu sampai masuk di lubang tanah pun juga akan kejar. Karena kebenaran itu akan gulingkan kamu negara Republik Indonesia keluar dari tanah Papua. Kamu tidak punya dasar hukum sama sekali yang kuat untuk mempertahankan Papua. Berdiri di atas dasar kebohongan. Jadi mending menyerah, minta maaf sama orang Papua, ya aturlah baik-baik. Jangan sampai kita dapat bantuan dari negara lain dan kita jadi benci sama kalian di Indonesia. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, nanti baru kita lanjut. Yang mau komentar silakan, nanti baru kita komentar di belakang. Nah, nanti tanggapi dari belakang. Nah, jadi sekali lagi laporan tim tenaga ahli ini jadi jadi satu tanda bahwa Indonesia siap-siap gulung tikar dari Papua. Ini kita baru lobby di tingkat PBB, belum kita masuk ke negara-negara lain. Jadi kalau kita dapat cari lobby negara sponsor, kita akan seret Indonesia ke Mahkamah PBB. Habis itu seret lagi masuk kembali ke Komisi Dekolonisasi yang kemarin saya ketemu dengan mereka. Nah, itu karena saya masuk sendiri, Indonesia gunakan dia punya hak intervensi, potong tengah jalan. Saya belum bicara, selesai lagi sudah potong sampai pembicaraan. Tapi kamu tidak akan bisa lari, karena kebenaran nanti akan kejar kalian. Resolusi 448 akan menggulingkan Republik Indonesia keluar dari tanah Papua. Apapun alasannya, tunggu waktu. Time yang nanti menentukan, dan tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi di Indonesia. Bisa tahun ini, tahun depan kita bisa percepat itu lagi.
Jadi saya bisa, WPLO bisa keluarkan Indonesia, tahun depan juga bisa. Barang apa jadi? Kita yang punya data, kita yang punya informasi semua untuk cabut Indonesia keluar dari Papua. Jadi sementara sampai situ dulu. Terima kasih. Silakan like, comment, subscribe. Untuk kita semua tetap semangat. Papua pasti merdeka. Jangan takut.